Anda bukan sedang hidup di era benih sains ditanam. Anda paham? Ingat baik-baik, Kejadian pasal 4 adalah benih sains ditanam. Tapi 2023 abad 21 Anda sadar bahwa Anda bukan lagi hidup di masanya pertumbuhan sains teknologi. Anda bukan berada di masanya menanam sains teknologi. Anda berada di puncak sains dan teknologi. Anda berada di masa penuaian sains dan teknologi dan ilmu pengetahuan. Anda paham itu? Haleluya. Dan jika Anda mengerti akan prinsip-prinsip ini, maka Anda harus bisa melihatnya semua di Alkitab dan Anda harus menyelaraskan diri. Karena ilmu pengetahuan dan sains ini akan segera berakhir. Dan Tuhan akan menghadirkan gempa bumi dahsyat untuk mengakhiri peradaban sains, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mengertilah hal itu. Mengertilah hal itu. Lihat di zamannya Nuh, apa yang Tuhan kerjakan di sana. Menyelesaikan peradaban sains di situ. Dengan gempa bumi. Anda mengerti? Kemudian gempa bumi di zaman Pelek. Mengubahkan dispensasi untuk masuk ke dalam pemerintahan Nimrod. Kejadian pasal 11. Gempa bumi dan gempa bumi dan gempa bumi. Haleluya. Manusia dengan kepintarannya berusaha untuk membuat sesuatu, menghindari celaka, maut, bencana alam, malapetaka. Tapi Tuhan memiliki agen-agennya. Karena bumi adalah ciptaan Tuhan, maka bumi pun harus tunduk kepada perintah Tuhan. Walaupun bumi sudah dikotori oleh tangan setan, dan bumi yang di atasnya adalah dunia, kosmos, tatanan, sistem dunia yang adalah Edennya setan, tapi tetap semuanya berada di bawah kendalinya Tuhan. Amen. Haleluya. Tidak ada satupun dan kedipan kelelawar yang tidak berada di bawah kendali Tuhan. Tidak ada seekor telur pun yang menetas tanpa Tuhan tidak mengetahuinya. Amen. Lantas, bagaimana dengan kehidupan anak-anak laki-laki dan perempuan Allah di akhir zaman ini? Tidakkah segala sesuatunya bahwa hidupmu, keperluanmu, kebutuhanmu, amin, segala sesuatunya untuk pertumbuhan spiritualmu juga berada di bawah kendali Tuhan? Jadi ketika Anda mengalami sakit penyakit, mengalami goncangan, mengalami tekanan, mengalami kesukaran, mengalami penderitaan, testing, pencobaan, tidakkah semuanya berada di bawah kendali Tuhan? Karena segala sesuatunya tidak bisa bergerak jika Tuhan tidak mengizinkan. Amen. Dan sebagai orang-orang yang diurapi Tuhan adalah orang-orang yang sedang dikunci oleh Tuhan. Kalau Anda sudah dikunci oleh Tuhan, Anda mau bergerak ke kiri, kalau Tuhan mengendaki ke kanan, Anda tidak akan bisa ke kiri. Anda ingin mundur, tapi kalau Tuhan sudah mengunci Anda untuk jalan terus, Anda tidak akan bisa mundur. Amen. Haleluya. Dialah absolut kita. Dialah bintang utara kita. Dialah kompas kita. Dialah guide kita. Dialah penuntun pemandu kita. Dialah pemimpin hidup kekal kita. Dialah malaikat yang berjalan diutus untuk berjalan di depanmu. Amen. Dialah segala-galanya. Kenali zaman dan pesannya. Selaraskan hidupmu dengan setiap nas kitab suci. Amin. Karena Yesus sudah menegur kedua muridnya tersebut. Hai kamu yang lamban, bodoh lamban kamu. Tidakkah semua kitab suci berbicara akan diriku? Bahwa semuanya harus tergenapi? Haleluya. Berapa banyak mereka yang tidak mengenal dan tidak mengerti dan tidak melihat bahwa nas-nas kitab suci sudah banyak hal tergenapi. Dan sebagian orang masih menanti, masih menunggu. Betul? Masih menunggu presiden perempuan berbaju ungu. Anda mengerti yang saya maksudnya? Masih menunggu apakah gempa bumi Los Angeles akan runtuh, akan terjadi sebelum atau sesudah pengangkatan. Renungkan semuanya itu. Mereka masih bertanya-tanya. Dan posisi bertanya adalah posisi yang paling berbahaya. Anda harus memiliki sebuah kepastian. Dan hanya Tuhan yang pasti. Sangkakala yang dia bunyikan melalui nabinya adalah pasti. Dan umat mengenali arti bunyi tersebut. Tapi bagi dunia itu tidak memiliki arti apapun. Amen. Terpuji nama Tuhan. Kenali zaman dan pesannya. Anda harus menyelaraskan dirimu dengan segala nas-nas kitab suci. Amin. Bagaimana sikap kita di Kejadian pasal 3. Mempelai wanita di akhir zaman tidak bisa jatuh. Mempelai Adam jatuh, tapi tidak mempelai wanita akhir zaman. Omega harus tegak berdiri. Haleluya. Amin. Kejadian pasal 4, Anda hidup di tengah-tengah zaman masa penuaian sains, teknologi, dan ilmu pengetahuan. Lantas bagaimana Anda bersikap? Amin. Bagaimana Anda bersikap dengan zaman informatika yang sedang Anda hidupi pada saat ini?
Bagaimana Anda bersikap dengan segala kenyamanan dunia, di mana dunia sedang dibawa kepada industri digitalisasi? Betul? Yang kata mereka akan memangkas korupsi, akan memangkas, akan mempermudah, akan memperlancar transaksi dan sebagainya. Anda pikir semuanya itu akan sukses? Tidak akan bisa. Tidak akan bisa manusia digantikan dengan digitalisasi. Itulah proyek daripada penguasa dunia ini. Amin. Yang sudah sukses dulunya menggantikan iman dengan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Betul? Dan sekarang dia akan menggantikan segala bentuk atribut 5 panca inderamu dalam tubuh ini untuk menjadi mesin. Dengan sistem digitalisasi. Sehingga Anda sekarang hidup di zamannya robotik. Anda paham itu? Anda hidup di zamannya robotik. Bahwa semua robot akan menggantikan segala gerakan manusia. Dan manusia hanya disuruh untuk berpikir. Maka segala sesuatunya akan terlaksana. Mereka sedang meniru Tuhan. Haleluya. Amin. Tetapi kepada mempelai wanita, hal-hal ini sudah disingkapkan. Sehingga Anda tahu bagaimana bersikap di tengah-tengah banjir bandang akan teknologi yang menguasai orang-orang. Apakah kita akan terhanyut? Atau apakah kita akan naik terbang tinggi? Dengan 2 sayap besar Raja Wali. Mengatasi akan banjir bandang air bahnya si musuh. Haleluya. Lihat banjir bandang teknologi yang sekarang sedang menghanyutkan banyak orang. Betul? Yes, sir. Ini yang sedang berlangsung. Apakah Anda akan biarkan keluargamu hancur dengan informatika? Dengan digitalisasi, dengan teknologi, di mana semuanya itu di bawah urapan setan. Para desainer dan pembuatnya berada di bawah urapan 200 juta roh jahat. Dan sekarang ditawarkan kepada individu-individu. Nah, zaman apa yang sedang kita hidupi? Kita hidup di masa penuaian. Amin. Ketika segala sesuatunya harus dituai. Tapi puji Tuhan jika Anda memiliki pewahyuan akan Kejadian pasal 5. Anda tahu bahwa Henok adalah keturunan ke-7 dari Adam. Anda memiliki pewahyuan pengertian akan benih ular. Bahwa Kain bukan anaknya Adam. Sebab jika Kain anaknya Adam, maka Henok adalah keturunan ke-8. Amin. Tetapi Anda tahu bahwa Henok adalah keturunan ke-7 dari Adam. Dan itulah gambaran bahwa Adam di Taman Eden adalah Adam yang pertama. Yesus kita adalah Adam yang kedua. Dan kita adalah keturunan yang ke-7 dari Adam yang kedua. Kita berada di zaman yang ke-7. Di masanya seperti Henok berjalan erat dengan Tuhan dan kemudian tidak ditemukan. Henok memiliki iman pengubahan yang besar, membawa dia diubahkan dalam sekejap dan tidak mencicip kematian. Maka keturunan Adam yang kedua, yang ke-7, amin, tidak akan mencicip kematian, tapi akan diubahkan dalam sekejap. Anda harus seperti Henok, bergaul erat dengan Tuhan, menyelesaikan piramida tersebut. Dan kita harus menyelesaikan piramida sosok manusia sempurna. Amin. Untuk menjadi bagian dari Henok akhir zaman. Oh, mulia nama Tuhan. Dan semua dituliskan di Kejadian pasal 5. Anda mengenali silsilah dirimu. Amin. Anda seperti Brother Branham sekarang. Aku bukan anaknya Charles dan Ella Branham. Amin. Orang tuaku adalah Yesus Kristus. Amin. Karena Anda melihat di Kejadian pasal 5. Silsilah yang benar. Terpuji nama Tuhan. Amin. Sehingga Anda menyelaraskan diri dengan silsilahmu. Anda mengerti? Anda tidak lagi tertarik dengan silsilahmu. Orang tuamu hanya melahirkan daging, tapi tidak bisa memberikan jiwa. Jadi kepada siapa Anda seharusnya tunduk? Opung? Tulang? Daging? Marga? Atau kepada Dia yang memberi jiwa? Takutlah kepada Dia yang bisa membunuh tubuh dan jiwa. Jangan takut kepada mereka yang hanya bisa membunuh tubuh, tapi tidak bisa membinasakan jiwa. Amin. Terpuji nama Tuhan. Jadi kepada Dialah kita seharusnya tunduk dan mengikuti apa program pemberi jiwa. Haleluya. Dan ketika saya punya program tentang anak saya, tentang keluarga, tentang pelayanan, saya harus selaraskan semuanya dengan programnya Yesus Kristus. Hal yang sama dengan Anda dan saya. Haleluya. Dan Yesus nggak pernah punya anak emas. Di hadapan Dia kita semua sama. Yesus nggak pernah memandang yang satu eksklusif, yang satu VIP, yang satu VVIP.
Yang satu di bangku cadangan. Tidak, my brother and sister. Jadi jangan memiliki sikap dan pemikiran eksklusif dalam dirimu. Karena kehidupan kita oleh pesan di akhir zaman dibawa ke dalam sebuah kumpulan gathering, sebuah perhimpunan. Amin. Dan kita semua anak laki-laki dan perempuan Allah. Maka tubuh ekspresi jasmanimu harus mencerminkan, memantulkan hal-hal yang dari surga. Haleluya. Itulah yang Tuhan inginkan di dalam Kejadian pasal 5 ketika Anda melihat silsilah dirimu. Amin. Haleluya. Dan Anda melihat Kejadian pasal 6. Bagaimana manusia semakin jahat. Lihat zaman apa yang sedang kita hidupi. Mengambil perempuan suka-sukanya. Itulah Kejadian pasal 6. Tapi orang-orang masih percaya bahwa anak-anak manusia itulah malaikat-malaikat yang jatuh, yang menjelma jadi manusia. Mereka percaya dengan mitos dan legenda. Mereka percaya kepada penyembahan berhala, tapi mengklaim diri mereka adalah Kristen. Pesan di akhir zaman meluruskan pemahaman tersebut, meluruskan doktrin tersebut. Anak-anak manusia adalah keturunan Kain, raksasa-raksasa, orang-orang kenamaan di zaman tersebut. Ada amin? Jadi bukan malaikat yang menjelma jadi manusia. Kalau memang itulah malaikat yang menjelma jadi manusia, Yesus bernubuat seperti pada zamannya Nuh. Oke? Berarti kita di zamannya Nuh. Siapa di sini malaikat yang menjelma jadi manusia? Dan mereka adalah orang-orang jahat. Maka kalau begitu, semua orang-orang jahat di sekeliling sana adalah malaikat yang menjelma jadi manusia kalau begitu. Sebuah pemahaman yang dangkal. Karena Yesus mengatakan, sama seperti pada zamannya Nuh, demikian anak manusia menyatakan dirinya. Jadi kalau mereka dulunya adalah jelmaan malaikat, yang sekarang pun juga jelmaan malaikat. Sebuah konsep yang keliru. Mereka adalah benih ular. Mereka adalah keturunan Kain. Amin. Dan bapaknya Kain adalah ular. Raksasa. Lebih tinggi, lebih besar dari manusia. Maka ketika dia berhubungan dengan perempuan di Taman Eden, menghasilkan Kain. Kain menghasilkan keturunannya. Maka keturunan Kain adalah para raksasa. Orang-orang kenamaan. Mengerti saya maksud kan? Dan Tuhan memperlihatkan di zaman ini, orang-orang kenamaan adalah para pengusaha-pengusaha IOC dunia. CEO, apapun namanya. Ya, yang memiliki perusahaan-perusahaan raksasa. Giant company. Betul? Mereka disebut seperti itu. Mereka disebut perusahaan raksasa, giant company, untuk memperlihatkan kita di zamannya Nuh. Karena mereka dulunya adalah keturunan raksasa. Giants. Kita punya sekarang giants company. Ngerti saya maksudnya? Mereka yang sedang mengontrol dunia. Di bawah urapan si setan, penunggang kuda pucat. Tapi di balik kontrol mereka, mereka pun dikontrol oleh kekuatan religius, kekuatan agamawi. Ular yang sama, setan yang sama, yang ada di surga jatuh, yang ada di Taman Eden, ular yang sama di akhir zaman, setan yang sama di akhir zaman. Dan orang-orang masih buta dan tidak bisa melihat. Makanya mereka kompromi, mereka membiarkan segala macam teknologi, segala macam hal-hal yang terlihat bagus, nyaman, dipermudah, dan lain sebagainya dibiarkan masuk semuanya ke dalam rumah tangga, ke dalam gereja, ke dalam saku mereka, ke dalam diri mereka, dan membawa mereka kepada sebuah pantulan akan program binatang di zaman ini. Bukannya lagi pantulan Yesus Kristus di zaman ini. Amin. Tapi Tuhan memiliki Nuh, manusia benar. Tuhan punya Branham di akhir zaman. Haleluya. Nuh punya 7 orang yang percaya kepada pemberitaan pesannya Nuh. Nuh akhir zaman. Branham punya anak-anak iman spiritual. Di Indonesia, di Australia, di Trinidad, di Amerika, di Filipina. Dan di berbagai belahan dunia yang lain. Haleluya. Dan kita masuk ke dalam bahtera yang sama. Renungkan semuanya itu, my brother and sister. Dan kemudian Anda melihat di Kejadian pasal 7, air bah datang, amin. Tetapi kita selamat di dalam pengangkatan Tuhan. The rapture bagi mempelai wanita saja. Penebusan